Dipersembahkan oleh Dompet Duafa. Sapuan awan putih berarak menyelimuti desa di kawasan lereng Gunung Merapi. Gugusan lembah hijau merangkul Gunung Merapi yang tegar berdiri dengan nukuk jalur kawah alami yang sempat menyisakan luka korban erupsi beberapa waktu yang lalu. Duka itu seperti sirna manakala saya melihat tatapan mata yang penuh semangat para penghuni lereng Merapi dalam menjalani kehidupan keseharian mereka sekarang ini. Senyuman lebar, keagraban dalam tegur sapa mengawali aktivitas warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat datang dari hati. Saat ini saya sedang berada di kaki Gunung Merapi, Yogyakarta. Bisa dilihat, subhanallah, keindahan Gunung Merapi saat ini. Dan habis ini kita bakal turun ke desa Umbul Harjo. Di sana kita akan melihat pemberdayaan masyarakat yang masih punya semangat dalam menjalani kehidupannya setelah pasca bencana musibah Gunung Merapi beberapa tahun silam. Yuk, kita cek aja habis ini. Mendorong daya hidup dijalani dengan beternak sapi perah dan berbudidaya cabai. Hari baru beranjak pagi, para peternak telah sibuk memerah sapi. Beberapa ibu rumah tangga terlihat sibuk bergegas membawa kaleng penampung susu. Sentra sapi perah ini berada di Dusun Plosorejo, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pemirsa, kita sedang berada di Desa Umbul Harjo, di mana di sini kita mempunyai program pemberdayaan peternak sapi. Assalamualaikum, Pak. Pak susu, Pak? Oh iya, nggak apa-apa, Pak. Iya ya. Pagi, Pak. Iya, no? Oh. Beternak sapi perah merupakan mata pencarian utama warga sekitar. Tiga. Susunya 14,5. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Pagi, Mas. Ya. Lagi merah nih ya? Iya. Ini dapat berapa ember nih kalau satu sapi ini? Sampai satu ada. Satu sapi satu ember berarti. Ini udah ember ke? Dua. Ini ember dulu, berarti satu sapi 2 ember dong. Ini udah dari dua. Ya tadi itu. Oh, udah yang tadi ini. Biasanya berapa lama, Pak? Kalau misalnya mau Perahnya maksimal 8 menit. 8 menit maksimal. Kalau kelamaan dari itu? Itu kemungkinan susu sudah naik ke ambing yang melading dalam. Dalamnya, jadi nggak bagus lagi rasanya. Hasil perahan dijual kepada koperasi dan langsung didistribusikan kepada konsumen. Peternakan skala kecil rumahan ini mampu menghasilkan beberapa liter per hari. Program kampung ternak di sini ya manfaatnya cukup banyak, Pak. Salah satunya ya untuk masyarakat sekitar ini menambah pendapatan lah kan dari hasil susu ini. Tak jauh dari Dusun Plosorejo, tepatnya di daerah kaki Gunung Merapi, menanam cabai menjadi daya hidup warga sekitar. Jenis merah kerating menjadi primadona tanam warga. Lahan tempat tumbuh tersebut sebelumnya lahan tidur, yang sekarang termanfaatkan. Pemirsa, di sini kita sedang ada lahan pertanian nih.
programnya pemberdayaan pertanian dari Dompet Duafa. Bisa dilihat lahan pertaniannya, ada teman-teman petani juga yang sedang mencabut-cabuti, apa tuh? Kayaknya cabai tuh pemirsa. Optimalisasi hasil pertanian dan peternakan dijalani bersama Dompet Duafa melalui program pendampingan, penyertaan modal, bimbingan teknis, dan pengaitan jejaring akses pasar. Bantuin cabutin ya Pak? Oh ya, boleh. Ini cabai-cabainya nih semuanya nih Pak, saya cabutin yang merah-merah aja nih Pak. Yang merah-merah saja. Yang merah-merah saja. Ini kira-kira kalau kayak gini nih, nunggu berapa lama ya Pak biar bisa jadi merah gini nih dari yang hijau? Mateng ya biar bisa ya. mateng. Nah. Ntar ya 3 bulanan. 3 bulanan udah langsung matang, langsung di drop ke pasar. Ada pengepul. Ada pengumpulnya datang ke sini. Iya. Operasi gitu atau kayak gimana tuh Pak? Ya sebenarnya pengepul yang besar itu kita kerjasama sama yang pengepul besar itu. Oh, pengumpul besar gitu. Kerjanya berarti di sini berapa orang ya? Kerjanya ada sekitar 6 orang. Pagi-pagi biasanya tuh ya. Pagi. Baik, ini selesainya biasanya jam berapa nih? Biasanya sampai jam 3. Paling tidak mereka bisa memanfaatkan lahan yang dulunya itu tidak bermanfaat kena imbas erupsi Merapi. Akhirnya ada tambahan ada tambahan penghasilan dari lahan yang dikelola ini dari Lombok Mas. Paling tidak dari pemuda-pemuda yang dulunya menambang pasir dan akhirnya tidak ada aktivitas karena di sini ada pertanian, mereka akhirnya juga beraktivitas ikut beraktivitas pertanian. Iya, paling tidak di sini membuka lapangan pekerjaan lah buat anggota masyarakat yang di sini gitu. Ikhtiar itu bagian dari proses kebangkitan daya hidup warga terus tumbuh tak terpisahkan bersama Gunung Merapi. Dipersembahkan oleh Dompet Duafa. Dipersembahkan oleh Dompet Duafa. Assalamualaikum, Ibu. Wah, ini lelenya gede-gede buat apa nih, Bu? Ini mau buat abon lele. Oh, abon lele dari lele yang gede-gede gini nih. Ya, biar dagingnya agak banyak kan. Oh, biar dagingnya. Lelenya dapat dari mana nih, Bu? Ini dari beli Beli. ya, Beli di mana? di tempat peternakan lele yang melihara. Oh, udah kerja sama di sini gitu, distributornya langsung gitu. Daya hidup kaum ibu warga Merapi tak kalah menariknya. Kaum perempuan tak mau tinggal diam berpangku tangan menyikapi bencana raya. Saya menambah penghasilan lewat aktivitas produktif menjadi gambaran keseharian aktivitas kaum ibu di kampung tersebut. Lewat tangan cekatan kaum ibu tersebut, lahir sebuah produk makanan ringan seperti abon, kerupuk, dan keripik yang bahan bakunya terbuat dari ikan lele. Bahan mentah yang didapat dari peternak sekitar Merapi, kemudian diproduksi dalam skala rumah tangga menjadi produk olahan ikan yang bernilai jual cukup tinggi. Para ibu berhimpun dalam sebuah kelompok
Masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang setara dalam kelompok. Pengetahuan tentang teknologi pengolahan, pengelolaan usaha dan pemasaran diberdayakan melalui program ekonomi mikro Dompet Duafa. Dalam sehari, kelompok ini mampu memproduksi 30-50 kg. Pendapatan bersih dapat dicapai dalam sebulan biasanya diraih hingga ratusan ribu rupiah. Jadi awalnya itu ada beberapa warga lah yang memang kondisinya ekonominya itu sangat memprihatinkan setelah pasca erupsi ini, yang mungkin tadinya kaya, setelah ini ekonominya benar-benar hancur dan tidak mempunyai pekerjaan. Nah, pada saat itu kita datang ke sini, alhamdulillah mereka ada yang menerima, ada juga yang tidak. Yang tidak mungkin tidak terbiasa bersusah payah pada awalnya, bisa jadi begitu. Jadi ada yang nolak juga awal-awal tuh Mbak? Ada yang nolak juga. Setelah itu kemudian kita bentuk kelompok-kelompok. Itu cara membujuknya gimana tuh Mbak yang nolak-nolak tuh? Yang Cara nolak tidak. meyakinkannya gitu maksudnya. Yang nolak awalnya memang ada yang tidak mau bergabung, ada yang setelah itu bergabung. Nah, yang mau bergabung ini kita pembuktian dulu. Pembuktian, ibu jangan takut untuk bangkit kembali gitu kan. Nanti kita di sini ada pendampingan, kita akan membantunya gitu. Ya alhamdulillah bagus ya Mas ya. Walaupun sedikit-sedikit namun nampak hasilnya gitu. Sudah mulai nampak hasilnya. Ibu, waktu kemarin nih musibah bencana Merapi ya, wedus bencana itu turun tuh ya ke desa ini, itu gimana tuh Bu rasanya? Ya rasanya kita gimana ya, sempat bingung. Ya namanya kita punya kehidupan harus berlangsung, sedangkan ada bencana gitu bagaimana kita harus mencari nafkah untuk menghidupi anak-anak. Habis semua tuh Bu? Ya kalau habis semua ya enggak, pastinya kita kena dampaknya aja. Ya. Sempat bingung juga ya Bu? Sempat bingung, kita harus mencari nafkah di mana. Karena semuanya daerah sini luluh Terkena lantak ya. Bu Ya sedangkan yang kita buat cari nafkah aja ikut ke bawah lahar dingin tuh yang di Kali Kuning gitu loh. Jadinya ya terus nggak bingung aja, cuman gimana cara nyari nafkah. Nah, terus apa tuh Bu yang membangkitkan semangat Ibu biar ya pokoknya biar gimana juga kudu ada makan gitu hari ini tuh, apa tuh yang membangkitkan semangat Ibu lagi tuh setelah bencana itu? Yang membangkitkan kita setelah bencana kita pastinya ya adanya program-program bantuan. Ya terutama kita bertemu anak UGM itu mencari saran untuk bangkit yang bikin abon lele. Setelah itu terus ketemu sama Dede untuk bekerja sama. Jadi ya produksi lele sampai sekarang ini. Alhamdulillah jadi Bu ya. Iya. Ada pemasukan walaupun ya sedikit-sedikit ada, kita cuma bisa menekan. Iya, ya bersyukur alhamdulillah gitu aja. Berbeda dengan kondisi sebelumnya yang hanya mengandalkan penghasilan lewat bercocok tanam, sekarang mampu membiayai mandiri kebutuhan sehari-hari keluarga. Sahabat datang dari hati, dari Jogja kita mendapat gambaran yang sangat istimewa tentang bagaimana masyarakatnya berupaya bangkit dari bencana Gunung Merapi. Sinergi potensial yang kita semua miliki berkreasi menjadi satu dalam sebuah program datang dari hati.
Dipersembahkan oleh Dompet Duafa. Dipersembahkan oleh Dompet Duafa. Keistimewaan lain Yogyakarta menurut saya adalah perhatian yang cukup tinggi masyarakatnya terhadap masalah kesehatan. Kepedulian terhadap masalah kesehatan sehari-hari, terutama masalah kesehatan ibu dan anak. Deretan ambulans, mobil layanan kesehatan berjejer rapi di depan balai kesehatan. Beberapa tenaga medis terlihat sibuk mempersiapkan perlengkapan yang menjadi alat penunjang operasional. Di ruang tunggu terlihat warga masyarakat sedang menunggu giliran untuk diperiksa. Inilah suasana keseharian layanan kesehatan cuma-cuma, sebuah program yang fokus pada bagaimana meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Program ini tidak hanya sebatas melakukan tindakan medis, melakukan penyuluhan, pendidikan tentang kesehatan juga menjadi target pelayanan. Di Yogyakarta, LKC didukung oleh tenaga dokter, tenaga perawat, dan sejumlah bidan yang telah berpengalaman menangani problem kesehatan masyarakat. Layanan kesehatan cuma-cuma adalah layanan kesehatan primer. Jenis layanannya antara lain periksa umum, ada dokter umum, periksa ibu dan anak, konsultasi dan layanan gizi, bantuan untuk keadaan darurat, semisal korban kecelakaan, layanan obat generik, bedah minor, khitan, home visit, dan rujukan. Si adiknya sakit juga? Iya. Tercermin dari partisipasi masyarakat dalam program pengembangan layanan kesehatan yang jangkauannya sampai ke seluruh desa. Inilah daya hidup masyarakat dari Merapi, lewat sinergi mewujudkan kemandirian. Program ini ditujukan bagi mereka kaum duafa yang memiliki keterbatasan dalam menangani masalah kesehatan yang mereka alami. Kepedulian dalam bentuk layanan kesehatan ini banyak didukung oleh dokter, bidan, dan juga perawat yang tergugah rasa kepeduliannya untuk mengembangkan status kesehatan dalam masyarakat.
Dipersembahkan oleh Dompet